rezeki kita itu tertahan oleh dosa yang pekerjaan ini haram, tapi keuntungannya besar. Itu berarti besar juga dosa. Ketika kita suudon sedikit saja, bisa nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dan lebih taat lagi kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki adalah segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat dan yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki bagi seluruh makhluk ciptaannya, baik manusia, jin, syaitan, hewan tanpa terkecuali. Wallazi qaddara fahada, yang artinya yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Itu artinya rezeki itu sudah diatur dan terukur. Rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki kita tidak mungkin tertukar dengan orang lain. Rezeki itu tidak salah alamat. Kita mencari rezeki dengan cara yang halal, maka akan datang dan jumlahnya pun tidak akan berkurang. Sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan maslahat hidup kita. Misal ada si Fulan dengan si Fulan. Fulan, ayo kerja. Lalu si Fulan menjawab, alah, gak usah lah kerja capek-capek, kan rezeki udah diatur sama Allah. Aduh teman-teman, bukan seperti itu ya, mohon maaf. Rezeki itu tidak turun dengan menunggu, tetapi dengan ikhtiar. Walaupun rezeki sudah ditentukan dan tidak akan tertukar, jangan sampai kita malas-malesan untuk mencari rezeki. Tetap kita harus berusaha dan berdoa. Masalah rezeki itu bukan hanya masalah banting tulang. Masalah rezeki itu masalah takwa. Takwa ini sangat berpengaruh dalam masalah rezeki. Rezeki itu dalam Al-Quran bersanding dengan ridho Allah. Sedangkan ridho Allah adanya pada ibadah, siapa yang dekat dengan Allah. Karena dengan ibadah seseorang bisa menjadi dekat dengan Allah. Makanya orang yang ibadah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung berangkat di pagi hari ya. Burung berangkat di pagi hari dengan keadaan perut kosong. Kemudian kembali lagi atau pulang pada sore hari dengan keadaan perut kenyang dan membawa makanan, rezeki untuk anak-anaknya. Itu keberkahan. Rezeki yang berkah itu adalah yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan juga bermanfaat. Ini bukan soal berapa lama kita bekerja, tetapi ini soal kualitas iman kita, takwa kita, dan juga ikhtiar kita yang maksimal. Bagaimana kita bisa mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Bisa nggak kita membagi waktu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Sang Maha Pemberi rezeki?
melaksanakan perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Contoh, ketika kita berangkat bekerja pukul 7.30 atau kita pergi berangkat untuk berdagang pada pagi hari, apakah kita menyempatkan waktu sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat duha, zikir pagi? Apakah kita sempat? Teman-teman, kita diberi waktu oleh Allah satu hari itu 24 jam. Dalam 24 jam itu, apakah kita terus-terusan bekerja tanpa jeda? Sesibuk itukah kita sampai tidak bisa meluangkan waktu 1 ataupun 2 jam untuk belajar agama seperti beribadah, sholat, mengaji, dan berzikir? Percuma kita bekerja sampai berlarut-larut, berjam-jam sampai lupa kepada Sang Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pasti sia-sia, gak berkah rezekinya. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia, sampai-sampai kita melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, mendapatkan rezeki yang melimpah. Kita udah ikhtiar nih, rajin sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu, tepat waktu, sering menyempatkan membaca Al-Quran, berzikir pagi dan petang. Tapi kenapa Allah belum mengabulkan apa yang kita minta? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebenarnya Allah itu selalu memberi apa yang kita mau. Hanya saja sebagian ada yang belum dikasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang tidak memberikan apa yang kita minta karena Allah tahu kalau dikasih bisa jadi bahaya untuk kita. Makanya Allah akan mengganti yang lebih baik lagi. Suatu ketika ada seorang pelajar yang telah menyelesaikan sekolah menengah atas dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat itu ia sadar kondisi ekonomi keluarganya, sehingga akhirnya dia berikhtiar mencari beasiswa ke sana kemari dan mencari kampus terbaik, namun biayanya yang sangat terjangkau. Tapi Allah belum mengabulkan apa yang ia harapkan. Akhirnya dia menggantungkan segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia tahu kalau Allah itu akan memberikan yang terbaik untuknya. Sehingga ia terus berikhtiar lagi, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu esok harinya, ketika ia sedang ikut dengan ayahnya bekerja, tanpa disangka ada teman ayahnya yang menawarkan si anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang didirikan oleh keluarga teman ayahnya tersebut. Si anak tersebut mendapatkan beasiswa. Masya Allah, inikah buah kesabaran dari anak tersebut? Dia akhirnya ambil kesempatan itu tanpa harus membayar biaya pendidikan. Setelah beberapa bulan, setelah anak tersebut lulus tes di perguruan tinggi tersebut dan diterima, dia merasakan kebaikan dan kebahagiaan yang telah Allah berikan. Dia mendapatkan teman yang membawa dia terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena ketika temannya mengunjungi si anak tersebut, Masya Allah, si temannya tersebut tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Akhirnya si anak tersebut malu. Kok bisa ya teman saya selalu sholat duha, tapi saya tidak? Padahal saya juga punya waktu. Nah, karena malu, akhirnya si anak tersebut mengambil air wudhu. Setelahnya itu, dia langsung melaksanakan ibadah 2 rakaat sholat duha.
Akhirnya itu menjadi kebiasaan karena temannya selalu mengunjunginya sebelum berangkat kuliah. Selain itu, dia berada di lingkungan yang baik karena di lingkungan tersebut itu banyak anak-anak santri. Itu rezeki kan teman-teman? Walaupun bukan di perguruan tinggi yang ia harapkan, tetapi dia dapat merasakan kebaikan yang telah Allah berikan. Teman-teman, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu dapat berupa teman yang baik yang mendekatkan kita kepada Allah, lingkungan yang baik, keluarga yang harmonis, bahkan yang tanpa kita sadari pun seperti kesehatan, otak yang cerdas, itu juga rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Saya katakan, dalam Islam tidak ada istilah rezeki kita diambil oleh orang lain. Tidak ada ya teman-teman. Nih ya, ketika seorang koruptor mengambil rezeki orang lain yang bukan haknya, hari ini atau besok pasti akan Allah ambil lagi, akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Gak usah khawatir, seorang koruptor lebih mudah mendapatkan rezeki karena mengambil hak orang lain. Koruptor itu cepat kaya, namun kehidupannya itu tidak tenang. Kenapa? Karena ia mengambil hak orang lain. Gak usah khawatir. Sekali lagi saya katakan, tidak ada istilah dalam Islam rezeki kita diambil oleh orang lain. Karena rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jumlahnya tidak akan berkurang sedikit pun. Orang yang mengambil hak orang lain, rezekinya pun tidak akan nambah kok. Tetap segitu karena Allah sudah tentukan kadar masing-masing. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Kita nggak usah khawatir, yakin, percaya. Dalam istilah bahasa Arab itu iman ya. Orang iman itu hatinya aman. Orang beriman itu hatinya tentram. Orang yang beriman itu hatinya nyaman. Kalau kita yakin Allah itu Sang Maha Pemberi rezeki, kita nggak usah khawatir. Kenapa kita harus merasa takut? Kenapa kita harus sedih? Kenapa kita harus was-was? Kenapa kita harus ragu dengan rezeki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu artinya kita tidak benar-benar yakin Allah itu Sang Maha Pemberi rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, yang artinya akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian umat Islam ada yang sangat berhati-hati dalam mencari rezeki, dan sebagian juga ada yang bersifat materialistis tanpa peduli apakah dengan cara yang haram ataupun yang halal. Kebanyakan mereka menutup mata dari sebagian aturan Islam seperti hukum halal dan haram. Kenapa sih kita harus ngebela-belain sesuatu dengan cara yang dibenci Allah? Kalau kita mencari dengan cara yang haram pun tidak akan nambah, karena telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya katakan tadi, kalau kita ngambil hak orang lain, ngambil rezeki orang lain, itu cuman akan dikembalikan lagi kepada yang hak, entah itu hari ini atau besok. Nanti Allah akan berikan alat lewat yang lain. Kita ambil sesuatu yang dilarang oleh Allah demi mendapatkan rezeki katanya. Padahal
Yang memberikan kita rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, bukan pekerjaan, bukan bos, bukan seseorang, bukan siapapun, tapi Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Segala sesuatu yang dicari dengan cara yang halal itu disebut rezeki. Tapi kalau dengan cara yang haram itu bukan rezeki ya, bukan, tidak bisa disebut dengan rezeki. Sehingga orang yang yakin bahwa Allah itu Sang Maha Pemberi rezeki, dia tidak akan mempunyai pikiran kemana-mana. Dia akan tetap nyaman karena ia tahu rezeki itu sudah ditentukan dan terukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita suudzon sedikit saja, bisa nggak ya kita makan hari ini? Maka dia sudah suudzon kepada Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau nanti saya nikah, bisa nggak ya saya kasih nafkah buat anak dan istri saya? Lalu kenapa kita ragu ketika kita mendapatkan pekerjaan? Pekerjaan ini haram, tapi keuntungannya besar. Itu berarti besar juga dosanya. Udah, tinggalkan saja pekerjaan itu. Ambil pekerjaan yang halal. Terus, saya mau makan apa? Nah, ini yang suudzon kepada Allah. Ini yang gak yakin kepada Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Kenapa sih kita masih ragu? Kenapa sih kita masih was-was? Masih takut? Kenapa kita harus khawatir? Maka, jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha disertai dengan takwa, insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki dan juga kebahagiaan untuk kita. Maka dari itu, teruslah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah itu Maha mendengar. Terus mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat tepat waktu, rutin membaca Al-Quran, berzikir, dan beristighfar. Dan kita yakin, jika belum dikasih, teruslah kita memohon kepada Allah. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku malu ketika melihat umatku mengangkat tangannya, lalu aku tidak mengabulkan doa mereka. Aku malu." Jadi Allah itu akan memberikan apa yang kita mau, dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang cukup untuk kita. Allah akan mudahkan rezeki untuk kita. Jika kita merasa sudah beriman, tetapi rezeki masih sulit, coba cek. Kalau Anda sulit mendapatkan rezeki, bukan Anda kurang pintar, mungkin saja kurang iman, mungkin kurang sholat, mungkin kita kurang berbuat taat. Orang yang beriman itu tidak akan menyentuh yang haram, karena orang yang beriman itu otomatis akan membawanya untuk selalu menggunakan cara yang halal. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang tertahan, langsung saja kita bertaubat kepada Allah. Bisa jadi rezeki kita itu tertahan oleh dosa yang pernah kita perbuat dan belum sempat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dekatkanlah diri kepada Allah, perbanyak istighfar dan memohon ampunlah kepada Allah. Insya Allah dibukakan pintu rezekinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sejatinya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pemberi rezeki. Dalam konteks ini diminta oleh Al-Quran untuk saling membantu berbuat kebaikan, dan jangan sampai kita iri hati dengan rezeki seseorang yang membuat kita menjadi sulit untuk bersilaturahmi, menjalin ukhuwah terbaik dengan sesama kita. Subhanallahumma wa bihamdika,
Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.